Halo semuanya, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video tutorial cara menguji kualitas data primer dan sekunder ke dalam aplikasi yang namanya SPSS. Aplikasi SPSS sendiri adalah aplikasi yang digunakan untuk menguji suatu kualitas data yang digunakan untuk penelitian. Biasanya digunakan untuk skripsi. Dan pastikan teman-teman udah mendownload dan menginstal aplikasi SPSS sendiri di komputer masing-masing. Dan jika kalian kesulitan untuk mencari aplikasi tersebut di internet, kalian bisa komen di bawah, saya akan bagikan link Google Drive tersebut. Jadi langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Oke, jadi yang pertama kita akan menguji data primer terlebih dahulu. Data primer adalah data yang kita dapatkan secara langsung. Jadi yang biasanya kita dapatkan dari hasil kuesioner, dari wawancara, survei ataupun pengamatan. Jadi yang saya ambil ini mengambil contoh dari repository UMB, atau kalian misalnya dari kampus lain, kalian bisa cari di repository kampus masing-masing. Dan ini saya menggunakan kata kunci kesadaran pajak. Bisa dilihat di sini, ini ada singkatan-singkatannya. Jadi PP, TCE, KWP, KPP, dan 1, 2, 3, 4, 5 adalah hasil dari penelitian terhadap koresponden. Jadi dalam menguji kualitas data primer sendiri ada dua, yaitu validitas dan reliabilitas. Dalam uji validitas sendiri nilainya harus lebih dari 0,3, di mana dalam hal ini digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner tersebut atau hasil tersebut valid atau tidak. Sedangkan uji reliabilitas itu harus lebih dari 0,6, yang digunakan untuk menunjukkan tingkat konsistensi dari pengukuran yang sama. Jadi ini data saya ambil dari repository UMB bagian kalau nggak salah itu bagian lampiran, kalau nggak salah. Kalian bisa lihat aja di situ, kalian cek ada nggak hasil yang seperti ini. Ini saya tidak ambil seluruhnya, saya hanya ngambil setengah untuk pembelajaran ataupun sebagai contoh. Jadi kita langsung aja masuk ke aplikasi SPSS-nya. Saya menggunakan aplikasi yang versi ke-25. Jadi ini kita copy paste aja yang angkanya saja. Ya, kita copy, kita paste di sini. New database. Oke. Di sini bisa kita atur mau desimal berapa. Di variabel view ini saya mau desimalnya tuh nggak ada sesuai dengan contoh, jadi saya nolin semua. Dan di sini bisa kalian ubah. Jadi yang ini saya mau samain sama yang di Excel. Jadi yang pertama adalah PP1. Oke, jika udah seperti ini, kalian klik ke data view lagi. Nah, datanya udah berubah. Yang pertama kita akan menguji validitas. Caranya ke analyze, ke table, ke correlate, bivariate. Terus kalian klik di sini bagian yang ini penerimaan pajak.
Oke, terus ini person dicentang, to toilet diklik, dan flag significant correlation dicentang. Terus oke. Cara melihat data itu lulus uji validitas yaitu lebih dari 0,3. Yang pertama, ini hasilnya adalah 0,3. Jadi ini lolos. Terus ini juga yang ini yang minus 0,82 itu tidak lolos. Yang ketiga yaitu yang netral, ini tidak lolos juga. Keempat juga tidak lolos. Yang kelima ini lolos. Terus kita tutup. Analyze lagi, correlate, bivariate. Terus ini kita kembaliin ke samping. Kita yang TCX. Nah, ini bisa dilihat ya, yang di TCX1 ini minus 0,87 udah pasti nggak lewat. Terus ke bawah ini lolos, ini lewat juga, ya ini juga lewat, ini juga lewat. Terus yang ketiga yang KWP, kesadaran wajib pajak. Terus yang ketiga ini sama caranya. Sini kita pindahin ke samping. Oke, ini bisa kita lihat ya, ada 0,256, ada 0,286, 0,358 ini lulus lewat ya, dari 0,3. Terus yang ini nggak lewat, yang ini lewat. Ini mas aja. Terus ke yang terakhir, yang ini kita pindahin dulu. Terus yang terakhir kita pindahin. Bisa dilihat ini lebih dari 0,3. Jadi ini bisa dikatakan lewat. Terus yang kedua 0,73 itu lewat, 0,407 itu lewat, 0,432 itu lewat. Yang kelima juga. Kita minimize. Terus selesai ini kita akan mencari hasil dari reliabilitas dari data di sini. Itu reliabilitas harus lebih dari 0,6. Caranya kita ke menu analyze, ke scale, reliability analyze. Terus kita pilih sama caranya. Oke. Terus ini alpha. Oke. Nah, ini tidak lolos ya karena nilainya 0,1. Skip. Terus kita lihat yang TCX2, text complexity, skalanya sama. Ini kita pindahin dulu. Nah, di sini 0,757, berarti ini lewat dari tingkat reliabilitasnya yang minimal. Oke, kita minimize. Terus kita buka lagi. Ini kita balikin dulu. Caranya sama. Nah, ini mepet ya, tapi ini bisa dikatakan lewat karena lebih dari 0,6. Terus yang terakhir ya. Oke, ini kembaliin dulu. Nah, ini 0,859 berarti lewat dari tingkat reliabilitas data. Jadi sekian untuk menginput data primer dari
Oke, selanjutnya adalah data sekunder. Data sekunder adalah data atau informasi yang sudah ada sebelumnya. Biasanya didapatkan di Bursa Efek Indonesia atau di website pemerintah. Dan di sini ada beberapa perusahaan TBK dengan 4 variabel, yaitu komisaris independen, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan agresivitas pajak. Komisaris independen sendiri itu biasanya minimal 30%, sedangkan profitabilitas adalah pengukuran untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Sedangkan ukuran perusahaan itu adalah kata-kata sifat yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan agresivitas pajak adalah beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Ini adalah data yang saya dapatkan dari repository UMB juga, tapi ketika kita menyusun skripsi, ini harus kita hitung secara mandiri. Sama seperti data primer, cara memasukkan data ini ke dalam SPSS adalah angkanya saja. Jadi kita tinggal copy angkanya saja. Kita masuk ke SPSS, new database. Kita paste. Jika udah seperti ini, kita ke variable view. Ini boleh kita ganti. Ini saya ganti jadi F1. Ini kita sesuaikan dengan variabel yang kita buat. Komisaris independen. Oke, jika udah selesai, ini bisa kita lihat ya, ini datanya udah bisa digunakan. Jadi dalam menguji data sekunder ini sebenarnya ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah uji statistik deskriptif, yang kedua adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinialitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Yang ketiga adalah uji hipotesis, yang terdiri dari uji analisis linear berguna, uji koefisien determinasi, uji simultan, dan uji parsial. Jadi, karena saya memenuhi tugas besar 1 statistik, di mana instruksi tugasnya hanya memasukkan data Excel yang di sini ke dalam aplikasi SPSS. Jadi, video yang saya contohkan cukup sampai di sini caranya. Tapi saya akan menambahkan sedikit cara untuk menguji salah satu dari ketiga yang tadi saya sebutin, yaitu uji statistik deskriptif. Caranya ke menu Analyze, ke bagian deskriptif statistik, ke deskriptif. Ini kita klik semua. Oke, option, oke, mean, STD deviation, minimum, maksimum, variable risk, oke, ini samain aja, oke. Nah, ini hasil dari pengujian statistik deskriptif. Semoga ini mudah saja. Jadi sampai di sini contoh yang bisa saya berikan. Jika ingin menguji asumsi klasik atau hipotesis, saya akan lanjutkan ke video-video lainnya. Jadi sampai di sini yang bisa saya contohkan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika